Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 95 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah ciptaan Allah yang berada di dalam bumi yang adalah pasca kondisi. Sehingga ketika kita berada di dunia ini, maka kita memiliki tugas dan tujuan mengapa kita ditempatkan di tempat ini. Tidak ada satupun yang Tuhan kerjakan tanpa alasan. Tuhan punya alasan dan rencana mengapa Tuhan menjadikan segala sesuatunya. Ketika kita melihat laut yang luas, Tuhan punya pemikirannya sendiri tentang apa yang Ia kerjakan. Ketika kita melihat gunung-gunung yang tinggi, Tuhan juga mengetahui apa rencananya di balik itu semua. Seandainya Tuhan tidak menjadikan sesuatu tanpa alasan, maka Daud tidak akan pernah berkata bahwa Tuhan adalah gunung batunya. Seandainya Tuhan tidak memiliki alasan, maka Daud tidak mungkin akan berkata bahwa Tuhan adalah tempat di mana ia berlindung, sebagaimana ia selama ini berada di dalam gua yang gelap dan menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam seruannya. Tentu semua hal yang ada di dunia ini adalah kebesaran yang bersumber dari Allah. Jika Allah itu adalah Allah yang menjadikan sesuatu, maka kita yang dijadikan ini adalah pribadi yang harus mengagungkan Dia. Kita ini adalah ciptaan, Dia adalah pencipta kita, dan gambaran yang sangat spesifik yang dikatakan pemazmur pada saat ini adalah Dia Allah kita. Kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mengapa kita manusia ini yang mengikut Allah, yang belajar taat kepadanya disebut atau digambarkan sebagai kawanan domba? Karena kita mengetahui satu hal bahwa ini adalah hewan peliharaan yang selalu bergantung kepada gembalanya. Ia memiliki pendengaran yang baik. Ia tahu membedakan mana suara pemiliknya dan mana yang bukan. Sehingga ketika pemiliknya bersuara, maka ia langsung menghampiri. Ia menjadi binatang yang gampang tersesat karena ia tidak memiliki insting seperti binatang lainnya yang memiliki penciuman yang tajam. Tentu, sama seperti hal tersebut, kita harus peka dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Semakin kita peka dengan apa yang dikatakan Tuhan, maka semakin kita akan berjalan dalam ketetapan. Tetapi semakin kita tidak mau atau menghiraukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka semakin jauhlah kita tersesat dalam perjalanan hidup ini. Kita harus terus belajar untuk taat. Mengapa kita harus taat kepada Allah? Karena tidak ada satupun yang saudara bisa pikirkan tentang apa rencana Allah di balik itu semua. Cara Tuhan berpikir dan bertindak berbeda dengan manusia. Kita sering sekali merencanakan dan kebanyakan rencana kita gagal. Tetapi ketika Tuhan merencanakan sesuatu, Tuhan tidak pernah gagal dalam perencanaan itu. Sehingga kita harus menelusuri hingga ke dalam diri kita. Hal apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita? Tentu kita ini adalah makhluk yang sempurna, yang melebihi dari yang lainnya. Kita memiliki pengertian, kita memiliki intuitif, dan kita memiliki perasaan yang lebih tajam dan lain sebagainya. Kita memiliki segalanya. Tetapi jika kita
kalah dengan ciptaan yang lainnya perihal dalam memuliakan Tuhan, maka kita adalah pribadi yang berdosa. Jika saudara taat dan terus menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Dia, maka disinilah kepribadian kita adalah kepribadian yang dekat kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang taat dan jadilah penyembah yang sejati, sebab Tuhan telah memberikan ini bagi kita untuk nikmati, tetapi kita tidak bergantung kepadanya. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang menjadi ketetapan bagi kami. Engkau adalah Allah yang besar, dan kami adalah pribadi yang Engkau ciptakan. Kami harus belajar untuk terus merendahkan diri kami, bahwa Engkau adalah Allah yang maha dahsyat. Engkau telah memberikan pengertian kepada kami Bapa, bahwa kami tidak akan pernah ada jika Engkau tidak menjadikan kami. Terpuji Engkau Bapa, kami taat akan segala ketetapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.